FC Barcelona bersiap menghadapi ujian terbesar mereka di musim ini saat menantikan FC Copenhagen di laga terakhir fase grup Liga Champions UEFA 2025-2026 di Camp Nou, Kamis 2 Januari 2026 dini hari WIB. Presiden FC Barcelona Joan Laporta menjabarkan secara jelas sasaran klub di sisa musim ini. FC Barcelona dilaporkan telah merealisasikan lebih dari 50 juta euro dari penjualan pemain yang berasal dari Akademi La Masia. Kisah talenta muda dari Akademi legendaris La Masia tak selalu berujung gemilang di level tertinggi. Dari bursa transfer, klub berhasil mencapai kesepakatan resmi untuk mendatangkan bek muda berbakat asal Belanda, Joensly Onstein 18 tahun dari KRC Genk. Selain itu, klub juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek muda asal Uruguay, Patricio Pacifico 19 tahun, dari klub Defensor Sporting, dengan skema pinjaman yang dilengkapi opsi pembelian senilai 1,8 juta euro plus add-ons. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner, update per 28 Januari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update info Barca terbaru. Pertandingan UEFA Champions League kontra Copenhagen dini hari nanti menjadi laga hidup mati bagi Blaugrana untuk meraih kemenangan penting demi tiket otomatis ke babak 16 besar tanpa harus melalui babak playoff. Situasi klasemen membuat Barcelona tidak punya ruang untuk bermain aman. Mereka wajib menang dengan selisih setidaknya 2-3 gol agar peluang finish di top 8 klasemen akhir grup tetap terjaga, menghindari ketergantungan pada hasil grup lain. Pelatih Hansi Flick dipastikan akan menurunkan susunan pemain terbaiknya tanpa banyak rotasi di lini belakang. Kiper Joan Garcia kembali dipercaya di bawah Mistar, sementara Jules Koundé dan Alejandro Balde akan mengisi posisi bek sayap, dengan Pau Cubarsí dan Gerard Martin berduet di jantung pertahanan. Ronald Araujo diperkirakan masih menunggu kesempatan dari bangku cadangan. Di lini tengah, Barcelona akan tampil tanpa Frenkie de Jong, Schorsing, dan kemungkinan tanpa Pedri cedera, sehingga Flick diprediksi memainkan Eric Garcia sebagai jangkar lini tengah, bersama Fermin Lopez dan Dani Olmo sebagai kreator permainan dalam formasi 4-3-3. Sementara di lini depan, trio maut Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha menjadi andalan serangan Barcelona. Ketiganya diharapkan mencetak gol penting sejak awal demi memenuhi target margin kemenangan yang ditetapkan. Tekanan di laga ini sangat tinggi karena hasil imbang atau kekalahan akan membawa Barcelona ke jalur playoff Liga Champions yang berarti tambahan pertandingan dan resiko kelelahan pemain. Klub juga sedang bersaing ketat dengan sejumlah klub lain di klasemen, sehingga 3 angka menjadi harga mutlak di pertandingan penentu ini. Presiden FC Barcelona Joan Laporta menjabarkan secara jelas sasaran klub di sisa musim ini, menekankan bahwa Blaugrana berambisi bersaing di semua kompetisi hingga akhir dan meraih prestasi lebih baik dari musim sebelumnya. Laporta menyampaikan hal ini saat menghadiri Festa de l'Esport Català, di mana kiper Barcelona Joan Garcia mendapat penghargaan Premio Proyección 2025. Ia menyebut penghargaan itu bukan hanya untuk sang kiper, tetapi juga sebagai pengakuan atas kerja klub. Target utama musim ini menurut Laporta adalah memastikan Barcelona tetap kompetitif di semua ajang, mempertahankan momentum di La Liga, bertahan di Copa del Rey, dan mencapai babak 16 besar Liga Champions secara langsung tanpa melalui babak playoff. Laporta menyatakan, tujuan utama musim ini adalah tampil di semua kompetisi yang kami ikuti hingga akhir dan memenangkan sebanyak mungkin gelar. Jika kami tidak bisa langsung lolos ke 16 besar Liga Champions, kami akan berusaha lewat babak 32 besar dan mengambilnya langkah demi langkah. Ia juga menegaskan keinginannya agar musim ini lebih baik daripada musim lalu yang sudah dinilai historis, sambil mengakui dunia sepak bola tak pernah memberikan jaminan, tetapi keyakinan di dalam klub tetap tinggi. Saya tidak punya tongkat sihir, tapi saya yakin kami akan berjuang sampai akhir dan kami berharap mendapatkan sedikit keberuntungan yang selalu diperlukan untuk meraih gelar, tambah Laporta.
FC Barcelona dilaporkan telah merealisasikan lebih dari 50 juta euro dari penjualan pemain yang berasal dari Akademi La Masia selama 2 tahun terakhir, sejak musim panas 2024. Angka ini mencerminkan dampak ekonomi signifikan dari sistem pembinaan pemain muda klub Katalan. Pendapatan tersebut mencakup total sekitar 52,5 juta euro dari sejumlah transaksi yang melibatkan pemain muda dan cadangan. Banyak di antaranya belum sempat menjadi pemain reguler di skuad utama. Kunci dari perolehan ini adalah beberapa transfer dengan nilai jual cukup tinggi. Salah satu kontributor besar adalah Dro Fernandes yang bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan nilai sekitar 8,2 juta euro, meskipun Barca awalnya berharap bisa mempertahankan atau memperpanjang kontraknya. Selain itu, Barcelona juga mendapatkan pemasukan dari penjualan pemain lain seperti Mika Faye 10,3 juta euro dan Chadi Riyad 9 juta euro, yang semuanya merupakan produk akademi meskipun belum sepenuhnya menembus skuad utama. Daftar pemain yang berkontribusi terhadap angka pemasukan juga mencakup Marc Guiu 6 juta euro, Alex Faye 6 juta euro, Unai Hernandez 4,5 juta euro, Jan Virgili 3,5 juta euro, Estanis Pedrola 3 juta euro, Sergi Dominguez 1,2 juta euro, dan Noah Darvic 1 juta euro. Pendapatan ini menunjukkan bahwa meskipun Barcelona berupaya menanamkan generasi muda ke dalam tim utama, mereka juga mampu menghasilkan pemasukan signifikan melalui penjualan pemain pengembangannya, sebuah strategi finansial penting di tengah tantangan fiskal yang dihadapi klub. Barcelona diproyeksikan masih akan terus mendapatkan pendapatan tambahan dari persentase penjualan di masa depan, termasuk dari pemain seperti Andres Cuenca yang dilaporkan semakin dekat dengan kepindahan ke klub lain dengan nilai yang berpotensi menambah jumlah total pemasukan. Barca Universal mencatat 3 lulusan La Masia yang memilih hengkang dari Barcelona terlalu cepat, namun justru melihat karir mereka meredup setelah meninggalkan klub Katalan. 1. Guy Asulin, potensi besar yang tak pernah stabil. Guy Asulin dikenal sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di La Masia setelah bergabung pada 2003. Ia sempat dibandingkan dengan Lionel Messi karena kreativitas dan kemampuan teknisnya. Namun setelah pindah ke Manchester City pada 2010 untuk mencari waktu bermain, karirnya justru tidak berkembang. Asulin sering berpindah klub dan gagal menemukan konsistensi hingga akhirnya lenyap dari panggung besar Eropa. 2. Marc Guiu tampil mengesankan di masa mudanya dan sempat mencetak gol debut yang menjanjikan bersama tim utama Barcelona. Namun kekhawatiran soal menit bermain membuatnya pindah ke Chelsea pada 2024 dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro. Di klub baru, ia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler dan perlahan kehilangan momentum perkembangan karirnya. 3. Ilaix Moriba, momentum yang hilang setelah kontrak masalah. Ilaix Moriba pernah dianggap sebagai gelandang masa depan Barcelona setelah menembus tim utama di 2021. Namun persoalan kontrak dan tuntutan finansial membuatnya memilih pindah ke RB Leipzig. Sejak itu, karirnya berjalan tanpa kontinuitas dengan beberapa masa pinjaman dan waktu bermain yang terbatas, sehingga grafik performanya stagnan. Kisah ketiga pemain ini menjadi pengingat kuat bahwa proses pembinaan di La Masia bukan sekedar jalur cepat menuju kesuksesan, melainkan juga sebuah struktur yang memberi stabilitas dan perkembangan berkelanjutan. Keputusan meninggalkan sistem tersebut terlalu cepat seringkali justru membuat karir talenta muda kehilangan arah. FC Barcelona telah mencapai kesepakatan resmi untuk mendatangkan bek muda berbakat asal Belanda, Wesley Onstein, 18 tahun, dari KRC Genk. Sang pemain telah menjalani tes medis di Barcelona pada pagi ini dan akan segera menandatangani kontraknya dengan klub Katalan. Onstein, yang berposisi sebagai bek tengah, akan bergabung dengan skuad reserve Barca Athletic sebelum berpeluang mendapatkan panggilan dari pelatih tim utama Hansi Flick di masa depan. Klub berharap dia segera bergabung dan memulai latihan bersama tim setelah kontrak ditandatangani di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pemain asal Belanda ini dilaporkan memiliki beberapa tawaran dari klub besar lainnya, namun prioritasnya sejak awal adalah bergabung dengan Barcelona, terutama karena kesempatan untuk berkembang dalam struktur dan filosofi permainan klub. Barcelona melihat Onstein sebagai profil dengan potensi besar untuk jangka panjang, dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap gaya permainan klub yang memadukan teknik tinggi dan kemampuan bermain dari belakang.
Langkah ini juga menunjukkan fokus Barcelona dalam mengidentifikasi dan merekrut talenta muda sebelum klub pesaing dengan kekuatan finansial lebih besar bergerak, sejalan dengan arah strategi rekrutmen yang dipimpin oleh Kepala Departemen Pencari Bakat Juang Internal klub. FC Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek muda asal Uruguay, Patricio Pacifico, 19 tahun, dari klub Defensor Sporting dengan skema pinjaman yang dilengkapi opsi pembelian senilai 1,8 juta euro plus add-ons. Kesepakatan ini telah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano yang memberi "Here we go" pada operasi tersebut. Pacifico, yang berposisi sebagai bek kiri namun juga mampu bermain sebagai bek tengah, diharapkan segera tiba di Catalunya untuk bergabung dengan Barça Athletic, Barça B. Transfer ini merupakan bagian dari strategi Barcelona untuk terus mengembangkan talenta muda yang berpotensi bagi masa depan klub. Selama kariernya di Defensor Sporting, Pacifico telah tampil lebih dari 40 kali untuk tim utama dan mencetak 2 gol, menunjukkan kemampuan defensif serta kontribusi ofensifnya yang menjanjikan. Opsi pembelian sebesar 1,8 juta euro bisa menjadi mandatori atau wajib dilaksanakan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi seperti jumlah penampilan atau performa tertentu di musim ini. Setelah tiba di Barcelona, sang pemain akan berlatih bersama tim reserve sebelum peluang tampil di level lebih tinggi terbuka, tergantung pada perkembangan performanya di klub. Langkah ini menunjukkan Barcelona tetap aktif di pasar transfer, terutama dalam memperkuat skuad muda mereka di tengah tekanan finansial yang membatasi transfer besar langsung ke skuad utama. Dengan rangkaian keputusan manajemen, aktivitas transfer pemain muda, serta target kompetitif yang telah ditegaskan, Barcelona menunjukkan arah yang jelas, membangun kekuatan jangka panjang tanpa mengabaikan tuntutan hasil di level tertinggi. Dari strategi finansial berbasis La Masia hingga fokus Flick pada laga-laga penentuan, setiap langkah kini menjadi bagian dari fase krusial Blaugrana dalam menentukan masa depan musim ini. Itulah update terbaru Barca hari ini. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Visca Barca!